Nah, kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah semua orang yang menjadi anggota gereja dan sudah menjadi pengikut Kristus otomatis masuk surga? Nah, inilah pertanyaan yang disampaikan oleh Pak II waktu kita misa 40 hari Pak Antoni ya. Dia bilang, Romo, kenapa gereja Katolik selalu mendoakan orang mati? Dan ada orang gereja tertentu yang mengklaim bahwa kalau orang sudah mati kita bersuka cita karena dia pasti masuk surga. Waktu itu, ya Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan? Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan untuk semuanya. Yesus lalu memanggil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Apa yang tadi kamu perbincangkan di jalan? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, inilah kata-kata Yesus yang telah kita dengar dalam Injil. Kalau orang ikut weekend ME, rata-rata ini ada yang sudah ikut kan? Pertanyaan pertama itu ber-BPS. Apa yang kamu perbincangkan di jalan menuju ke tempat weekend ME? Nah, saat ini kan tadi pasti kita berjalan ke sini untuk merayakan misa untuk Mama Teresia. Apa yang tadi Anda perbincangkan sebelum ke sini atau di dalam perjalanan ke sini? Pak Kaling, ada perbincangan? Tidak. Kami tadi di mobil ada perbincangan tentang Mama Tua. Saya tanya Ernest, misanya di mana? Di Pagutan. Dalam bayangan saya, Pagutan itu ketua lingkungannya Pak Leksi. Tapi yang undang saya itu Pak Iya, ketua lingkungan Swete. Lalu saya tanya, kenapa Swete yang mengundang? Lalu dia bilang, iya Romo, dia lingkungan Swete, tapi rumahnya di Pagutan, dia tetap ikut dengan Swete karena sudah punya ikatan batin. Lalu Ernest bilang, tidak apa-apa begitu Romo. Saya bilang, dulu sih sebelum sinode itu persoalan. Kenapa? Orang itu harus tinggal sesuai dengan domisili. Tapi dalam kenyataan, kelihatannya orang lebih nyaman walaupun domisili berbeda tapi sehati. Saya ingat juga kata Pak Noris waktu misa di Labu Api. Karena Labu Api itu jauh sekali dan lingkungan Karang Taruna yang ada di dekat Islamic Center. Dan waktu saya misa itu ternyata banyak anggota lingkungan lain yang rumahnya berdekatan ikut misa di sana. Lalu saya bilang begini, ya sudahlah Ernest, yang penting tetap sehati untuk Tuhan dan gereja. Lalu saya bilang, tapi bagus juga kau bercerita begini, supaya nanti saya ada bahan.
Bapak Ibu, ketika kita mati, satu saja tujuan dan harapan kita, yaitu rumah Bapa. Kita masuk KBG, kita masuk lingkungan, itu bukan tentang rumah di dunia saja sebenarnya. Tapi dengan terlibat di KBG dan lingkungan, kita sedang menginvestasi, mempersiapkan masuk rumah Bapa. Karena itu jangan main-main untuk tidak ikut KBG dan lingkungan. Kalau mau masuk rumah Bapa, harus masuk di KBG dan lingkungan. Contoh, mama tua boleh tinggal di Pagutan, tapi anggota lingkungan dari SWT datang berdoa untuk dia masuk ke rumah Bapa. Jadi untuk saya kemudian, sudahlah kamu rumah boleh berbeda, domisili tidak sama, yang penting ada hati untuk Tuhan melalui KBG dan lingkungan. Sering kali saya bilang, gereja itu adalah rumah Bapa yang ada di dunia untuk mempersiapkan kita kembali ke rumah Bapa. Maka gereja adalah jalan menuju surga. Jadi gereja adalah jalan menuju surga. Dengan ini saya tidak mengatakan di luar gereja tidak ada jalan menuju surga. Karena, kenapa saya katakan begitu? Gereja itu kan tubuh mistik Kristus. Maka kalau kita masuk dalam gereja, kita masuk dalam pribadi Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup menuju Bapa. Yesus bilang apa? Siapa yang datang kepada Bapa melalui aku, ia akan kembali sampai kepada Bapa. Kalau tidak melalui aku, ia tidak akan sampai kepada Bapa. Nah, kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah semua orang yang menjadi anggota gereja dan sudah menjadi pengikut Kristus otomatis masuk surga? Nah, inilah pertanyaan yang disampaikan oleh Pak II waktu kita misa 40 hari Pak Antonia. Dia bilang, Romo, kenapa gereja Katolik selalu mendoakan orang mati? Dan ada orang gereja tertentu yang mengklaim bahwa kalau orang sudah mati kita bersuka cita karena dia pasti masuk surga. Waktu itu saya bilang, nanti kan ada misa lingkungan, tanyakan ini dan saya akan bikin katekese. Sudahlah, karena tunda juga misa lingkungannya, sekarang sudah saya kasih jawaban. Nanti tanya yang lain-lain saja ya. Kenapa orang Katolik selalu mendoakan orang mati? Pertama, waktu Ibu Yakobus dan Yohanes minta kepada Yesus, itu di kitab suci, Tuhan minta jatah untuk anak ini, bolehkah dia satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan Bapa? Apa kata Yesus? Saya tidak punya hak untuk menentukan itu. Itu urusan Bapa. Jadi tidak otomatis Bapak Ibu kita jadi pengikut Yesus dan anggota gereja itu otomatis masuk surga. Kenapa? Tergantung pada bagaimana kita bertanggung jawab untuk iman itu dan bagaimana kita memeliharanya. Tadi itu untuk yang lihat status saya itu kan saya tulis begini ya di status. Bagaimana tadi? Sudah usia ini agak lupa lagi tulisan sendiri. Ini tadi saya tulis. Baptis itu pintu menuju surga, bukan pintu surga. Tahu bedakan Bapak Ibu? Baptis itu pintu menuju surga, bukan pintu surga. Pintu menuju surga artinya itu adalah saat pertama kita diberi kans untuk masuk surga, tapi belum tentu masuk surga. Jadi dengan rahmat sakramen baptis, kita dipersatukan dalam pribadi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi tidak langsung otomatis masuk surga. Masa kita sudah dibaptis, setelah itu malas ke gereja, malas berdoa, banyak buat jahat, masuk surga? Tidaklah. Seperti yang saya khotbahkan waktu pesta pembaptisan Tuhan, Yesus itu dimaklumkan sebagai engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah hatiku berkenan, bukan karena dia dibaptis, tapi karena dia berdoa setelah baptis. Makanya sering saya bilang, tidak cukup baptis kalau setelah itu kamu tidak berdoa, tidak ke gereja. Masalahnya kita kalau sudah baptis anak, hilang dari gereja, tidak ke gereja, terus habis itu kau mati masuk surga? Tidaklah. Belum lagi perbuatan tidak jelas, masa masuk surga hanya karena sudah dibaptis? Kemudian itu kan pintu menuju surga. Lain lagi pintu surga. Kalau pintu surga yang ikut misa waktu pesta tahta Santo Petrus, saya bilang apa? Semua orang bisa masuk surga, tapi jangan lupa hanya satu orang yang bisa buka pintu surga, yaitu Petrus. Dan gereja Katolik adalah gereja yang didirikan di atas dasar Santo Petrus sebagai paus pertama. Kita tidak bicara yang lain-lain, tapi kita bangga jadi orang Katolik. Kenapa? Dengan kita percaya kepada paus sebagai wakil Kristus, dan Petrus adalah paus pertama, kan Petrus yang buka pintu surga. Boleh kau mau masuk surga, tapi kalau Petrus tidak buka pintunya,
Tidak bisa masuk juga kan? Dulu waktu tugas di negara yang berpelindungan Santo Petrus, selalu saya guyonin begini ke orang-orang. Kamu itu jangan lupa datang ke gereja Santo Petrus Negara. Supaya Santo Petrus yang ada di pintu gerbang, tanda mukamu. Dan kalau dia sudah tanda, besok kamu mati, dia bilang, oh itu yang pernah ke gereja, itu yang sering ke gereja, ini yang jarang ke gereja. Kalau sudah sering bertemu Santo Petrus karena ke gereja, dia buka saja. Kalau saya yakin masuk surga. Kenapa? Saya kuliah di seminari tinggi yang berpelindungan Santo Petrus Trita Pierre. Saya pernah bertugas di paroki yang berpelindungan Santo Petrus Negara. Tidak mungkin Santo Petrus tidak tahu saya. Begitu saya mati, langsung, oh ya Romeman, oke, masuk. Yang saya mau katakan begini, sekali Katolik, banggalah jadi Katolik, bahwa Katolik itu sampai mati. Karena apa? Begitu kita mati, kan kita dibaharui baptisan kita. Sebelum kita dikuburkan, dipercik lagi dengan air baptis. Itu hanya ada di gereja Katolik saja, Bapak Ibu. Mau masuk surga enggak? Itulah yang dimaksudkan dengan tidak cukup menjadi pengikut Yesus. Tidak cukup dengan menjadi anggota gereja. Perlu memelihara keanggotaan kita dengan doa. Dengan perayaan Ekaristi. Apalagi kita Katolik punya misa. Orang lain tidak punya misa. Dan saya sendiri, kenapa saya kemarin tuh waktu Pak II datang, saya tawarkan, kalau mau saya misakan. Tadi ternyata, oh anaknya senang. Karena begini Bapak Ibu, kenapa saya selalu menawarkan misa untuk orang mati? Dulu saya malas misa untuk orang mati daripada ribet kan? Tapi setelah saya baca buku ini, Jiwa-Jiwa Orang Kudus yang ditulis oleh Pater Padre Pio, saya lalu semangat misa biar sendiri. Karena ternyata setiap kali imam merayakan misa, antrean orang di api penyucian itu banyak di pintu surga. Apa yang mereka tunggu? Tunggu nama mereka disebut dalam misa, karena itu adalah langkah terakhir untuk masuk surga. Kalau kamu tidak percaya, nanti baca di buku ini. Ada cerita tentang satu orang imam yang mungkin pernah saya ceritakan di Italia. Imam loh ini, yang tiap hari misa. Apalagi umat yang misa tunggu Natal, Paskah, dan napas. Napas itu. Dia meninggal karena dia kan perokok. Sementara dia merokok, dia baring. Lalu dia tertidur, rokok tetap hidup. Akhirnya dia mati di tempat tidur. Beberapa saat kemudian dia seperti gentayangan begitu datang dalam penglihatan di teman-temannya. Dan apa yang dia bilang? Tolong bawakan saya dalam misa selama 9 hari. Karena itu adalah jalan terakhir untuk saya menuju ke surga. Karena dia mati dalam kondisi dia tidak siap. Ada lagi satu orang bernama Maria di salah satu tempat di Italia. Dia terkenal perempuan yang tidak baik. Begitu dia mati, orang pikir masalah selesai. Tapi begitu dia sudah mati, dia datang menampakkan diri di seorang suster. Dia bilang apa? Saya berpelindungkan Bunda Maria. Tapi Bunda Maria bilang, hanya ada satu hal yang perlu kamu minta di orang-orang hidup supaya kau masuk surga. Saya bilang, saya memang mau kau masuk surga, kau berpelindungkan saya. Permintaan saya, minta tolong kau diintensikan dalam misa, karena itulah jalan terakhir yang perlu kamu minta sebelum masuk surga. Bapak Ibu, penting itu misa untuk orang mati. Sejak saya baca buku ini, kalau ada misa orang mati, saya paling semangat dan saya selalu menawarkan diri. Kenapa? Ketika kita terbaring kaku dan lemah seperti ini, siapa yang bisa mendoakan kita? Siapa? Jangankan waktu sudah mati, kita sakit dan tak berdaya, siapa yang bisa mendoakan kita? Itulah gunanya kita orang hidup. Waktu sakit dan tak berdaya kita butuh orang berdoa. Kalau kita sudah tidak berdaya sama sekali, minta minyak suci. Siapa yang bisa beri minyak suci? Hanya imam. Di mana ada imam? Hanya dalam gereja Katolik. Kamu beruntung jadi umat Mataram. Tidak pernah menghasilkan imam, tapi dapat 3 imam. Sudah banyak begini kamu malas lagi minta misa. Wah. Nanti kalau kita suruh kamu misa, kamu pikir kami mau kumpul stipendium lagi. Kan mau menyelamatkan jiwa. Dan sering saya bilang, misa itu investasi untuk masuk surga. Kenapa? Kita merayakan misa bersama para malaikat dan para kudus yang datang dari surga. Mereka datang dari surga merayakan misa bersama kita. Karena misa adalah
perjamuan anak domba di surga yang bisa kita rayakan di dunia. Nanti kalau kamu tidak percaya, baca satu buku ditulis oleh seorang doktor mantan pendeta di Amerika, namanya Scott Hahn. Nanti baca di buku pertama yang berjudul Rome Sweet Home, Roma Rumahku. Dia itu pendeta kelas kakap, dan setiap kali dia berkhotbah, dia membenci gereja Katolik dan mengatakan misa itu penyembahan berhala. Satu kali dia ikut misa di katakombe di sebuah kapel di Amerika untuk mengamati misa supaya dia ada bahan menjelek-jelekan misa di dalam khotbahnya. Apa yang terjadi? Per hari pertama dia pergi, mulai ikut dari awal. Ikut dengar bacaan, lama-lama dia mulai tertegun. Puncaknya Puncaknya waktu konsekrasi, dia mulai bulu badannya berdiri. Dan lebih ngeri lagi ketika imam mengangkat hosti. Sebelum mengangkat hosti dan mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kita umat bilang apa? Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai-Mu. Dan selama 20 tahun dia belajar kitab Wahyu. Di kitab Wahyu kan ada tulis tentang akhir zaman dan perjamuan anak domba. Dia seorang pendeta, doktor, dia tidak paham itu apa artinya. Begitu dia ikut misa, lalu dia paham, ternyata ini maksud dari perjamuan anak domba di surga. Itu ada dalam gereja Katolik. Maka selama 1 minggu dia terus ikut misa. Akhirnya dia bertobat, meninggalkan pekerjaannya sebagai pendeta dan kembali ke gereja Katolik. Lalu dia bilang apa? Orang Katolik rugi kalau jadi Katolik tapi tidak mencintai misa dan tidak pernah misa. Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Bapak Ibu, misa itu tempat terbaik dan saat terbaik kita bernostalgia dengan keluarga kita yang sudah meninggal. Ini Mama Teresia sudah tidak bernyawa, tapi kita bisa bersatu dengan dia dalam misa ini. Dan misa ini berguna untuk dia untuk mengambil bagian dalam perjamuan abadi di surga. Kalau dia sudah bahagia di surga, tidak usah takut, pasti dia terus berdoa untuk kita. Orang yang mendoakan dia tidak mungkin dia lupa. Maka semakin sering kita mendoakan keluarga yang sudah meninggal, tidak mubasir Bapak Ibu, dia akan mendoakan kita juga di surga. Saya imam, setiap tahun saya pulang kampung, atau setiap kali pulang kampung saya pergi bakar lilin di kakek nenek dan keluarga yang sudah meninggal. Karena apa? Saya percaya mereka hanya badan saja yang mati, jiwanya tetap hidup. Buktinya kita ketemu dalam mimpi. Dan saya percaya dengan saya mendoakan mereka, mereka pasti akan selalu mendoakan saya di hadapan Bapa. Itulah kenapa orang Katolik tidak pernah berhenti berdoa untuk orang meninggalnya. Karena meninggal bukanlah akhir dari hubungan kita. Karena meninggal cumanlah ketakmampuan tubuh berada bersama, tapi jiwa kita tetap bersatu dalam Tuhan. Bapak Ibu, kenapa gereja Katolik setiap 2 November itu mendoakan arwah semua orang beriman? Karena kita tidak pernah punya putus hidup dan hubungan kita. Jadi itulah keistimewaan Katolik, dan hanya Katolik. Makanya saya bilang, sekali Katolik, Bapak Ibu, Anda mau cari apa lagi kalau memang punya cita-cita masuk surga? Mau cari apa lagi? Dan kalau sudah dibaptis Katolik, jangan lagi tidak merawat iman itu dalam doa dan perbuatan. Kata Santo Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan tanpa iman adalah sia-sia. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena begini, beriman itu artinya bukan berstatus KTP beragama. Beriman artinya mempercayakan seluruh hidup kepada penyelenggaraan ilahi. Dan itu kan yang ditulis oleh referen Mazmur. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan dan Ia akan bertindak. Jadi beriman itu mempercayakan hidup kepada Tuhan supaya Tuhan bertindak. Dan selagi kita hidup, jangan lupa menyadari bahwa hidup adalah anugerah Tuhan. Kita menarik dan menghembuskan nafas, itu nafas yang dihembuskan Tuhan waktu sudah menciptakan kita dari debu tanah. Kalau hembusan nafas itu diambil, matilah kita. Tapi kalaupun hembusan nafas itu diambil Tuhan, jangan takut untuk tidak hidup bersama Tuhan, karena perlu punya harapan. Kita kan iman, harap, dan kasih. Dan waktu di TVRI hari
yang ditayangkan hari Senin itu selalu saya ingatkan lagi. Ada kata-kata Latin yang berbunyi dum spiro spero. Selagi saya bernafas, saya berharap. Setiap kali kita bernafas, kita berharap bahwa kalau nafas ini berhenti, kita tetap bisa bersatu dan hidup bersama Tuhan. Itulah maksudnya berharap. Dan ini adalah tahun jubileum dengan tema pesiarahan harapan. Kita perlu berharap pada Tuhan selagi kita bersiarah di dunia ini. Dan hidup adalah sebuah perjalanan menuju surga. Dan untuk bisa berjalan dengan baik ke surga, perlu iman, perlu doa, perlu harapan, perlu kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, Mama Teresia, saya jadi semangat misa untuk dia karena ternyata pelindungnya sama dengan mama saya, Teresia. Semoga Santa Teresia menjemputnya. Semoga dia bahagia di surga karena ia telah hidup dengan iman akan Yesus. Yesus yang mewariskan kita perjamuan Ekaristi, Yesus yang menjanjikan dan menjamin untuk ketika hidup di dunia ini berakhir dan kita tetap setia dalam iman melalui gereja yang satu, Katolik dan kudus, apostolik, kita akan mengambil bagian dalam perjamuan anak domba abadi di surga. Maka kepada Oma dan Mama Teresia kita ucapkan, selamat jalan kembali menuju perjamuan anak domba abadi di surga. Dan bila sudah bahagia di surga, tetaplah menjadi pendoa untuk anak-anak, cucu, seluruh keluarga, dan kita semua yang ditinggalkan, juga umat di lingkungan Swete. Supaya Swete yang waktu rapat bilang kurang misal lingkungannya, ke depan lebih banyak lagi ya. Semoga Tuhan memberkati.